Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, sekarang kita udah sampai ke nomor 23. Kalau kalian mau lihat pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek di channel ini, oke? Nah, kita langsung aja. Anabantoid atau subordo dari Anabantoidei. Nah, ini agak ribet, tapi yang jelas yang harus kalian tahu, ini adalah ikan yang bisa ini ya, mengambil udara langsung gitu untuk bernafas. Jadi bisa melakukan pertukaran gas dengan udara gitu. Kemampuan ini difasilitasi oleh kehadiran organ labirin. Nah, jadi labirin itu emang fungsinya untuk mengambil langsung oksigen dari udara gitu ya. Pada lengkung insang pertama. Eksperimen berikut dilakukan untuk menginvestigasi kemampuan insang dan organ labirin ikan anabantoid dan dalam melakukan pertukaran gas dan regulasi ion. Nah, di sini ada dua grafik ya. Yang A itu adalah kelimpahan pompa NaK ya. Jadi ada pompa natrium dan kalium. Nah, ini kan fungsinya untuk pertukaran ion ya. Jadi bisa kalian lihat di sini kalau dia dalam kondisi control alias dia normal gitu ya. Kalau normal dia sekitaran B gitu nilai B ya, tingginya sekitaran B. Terus kalau dia kena hipoksia ya, hipoksia kalau kalian baca di keterangan di sini yang hipoksia itu artinya di airnya itu oksigennya sedikit dan pertukaran gas dengan udara itu tidak dibatasi alias ikannya itu bisa ke permukaan air untuk mengambil oksigen dari udara gitu. Jadi kita lihat di sini kalau terjadi hipoksia itu terjadi peningkatan ya. Nah, di insang gitu, di insang 1 dan 4. Tapi di labirin itu nggak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi kayak udah ini sama aja gitu ya. Ini not significance atau NS. Jadi kayak ini nggak penting gitu. Terus ada CaII. Nah, itu karbonat anhidrase ya. Jadi itu adalah enzim yang fungsinya untuk pertukaran gas gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau terjadi pertukaran gas, kalian bisa lihat yang awalnya B ya, di normal itu ya B, naik menjadi A. Tapi ini hanya berlaku di Eee, insang keempat dan labirin. Sementara insang pertama itu nggak ada pengaruh sama sekali, jadi NS gitu ya. Jadi gitu aja sih cara menilai grafik ini gitu ya. Kalau yang restrik ini nggak terlalu penting karena nggak ada di pernyataan ditanyain gitu ya. Jadi kira-kira begitu cara baca grafiknya. Nah, kita bisa langsung ke pernyataan. Set set set. Kalau kalian masih agak kurang ngerti ya sama cara baca grafiknya, silahkan baca petunjuk ini dulu ya, semua petunjuk di atas gitu. Silahkan dipahamin dulu. Nah, sekarang kita ke yang A. Ketika kadar oksigen di dalam air menipis, nah ini berarti kan kadar oksigen air menipis, berarti ini merefer ke hipoksia ya, kondisi hipoksia. Nah, M. opercularis akan sepenuhnya mengambil oksigen dari udara. Apakah itu benar gitu? Nah, jadi kita cek aja kondisi hipoksia, apakah dia mengambil oksigennya langsung semuanya dari udara gitu. Nah, ini kita lihat ya. Tadi kan hipoksia itu ya, dia itu yang warna abu-abu ini ya. Jadi kalau terjadi hipoksia, kita bisa lihat terjadi peningkatan ya di sini, peningkatan, peningkatan, peningkatan. Nah, di sini bisa kalian lihat di Gil atau di insang itu terjadi peningkatan ya, peningkatan pertukaran ion. Terus kalau di sini ya di grafik B itu labirinnya juga mengalami peningkatan. Ya, labirin dan insangnya juga mengalami peningkatan. Jadi dua-duanya mengalami peningkatan di sini. Ya, pertukaran gasnya mengalami peningkatan, pertukaran ionnya mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya dua-duanya itu meningkat. Baik labirin maupun insang gitu. Jadi dua-duanya itu meningkat ya. Kalau yang meningkat tuh labirin doang, nah itu baru labirin punya porsi yang lebih signifikan gitu ya. Jadi ikan itu lebih banyak mengambil oksigen dari udara. Tapi ini kan sama-sama A ke B ya, sama-sama A ke B. Jadi nggak ada yang terlalu signifikan di sini. Jadi ya ikannya mengambil dari dua sumber ya, mengambil dari udara dan juga mengambil dari air. Jadi sebenarnya salah di sini kalau dia bilang dia bakal mengambil sepenuhnya dari udara itu salah ya. Karena di insang juga mengalami peningkatan gitu. Jadi ini salah gitu. Yang B.
Pada M. opercularis, insang merupakan organ utama untuk regulasi ion, sementara labirin itu organ utama untuk pertukaran gas. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau yang regulasi ion itu kan yang A ya, yang A. Nah, ini kita bisa lihat Gill itu yang berfungsi, sementara labirin nggak ada fungsinya ya. Jadi bener, insang itu organ utama. Terus kalau pertukaran gas itu di B, kita bisa lihat di sini labirin itu jauh lebih signifikan. Ya, kalau misalnya di sini labirin itu ada B, terus jadi A, terus jadi C gitu. Jadi ini signifikan banget. Dengan kata lain, labirin emang organ utama untuk tukaran gas dengan udara gitu. Jadi, iya itu organ utamanya itu di labirin. Sementara insang itu nggak terlalu signifikan nih lihat ya, dia kayak dikit aja tuh turun naiknya, jadi nggak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya yang paling signifikan itu labirin. Jadi kalau di pertukaran udara labirin, sementara kalau di pertukaran ion itu insang. Jadi itu bener ya, gitu. Jadi, salah benar. Yang C, aktivitas pertukaran gas dengan udara berkorelasi negatif dengan aktivitas regulasi ion dalam kondisi hipoksik. Nah, lagi-lagi hipoksia ya. Jadi di sini katanya pertukaran gas itu korelasinya negatif dengan pertukaran dengan regulasi ion. Nah, kalau lihat di sini ya, apakah negatif gitu? Kalau ionnya meningkat, ya ini kan ionnya meningkat nih. Oksigen, pertukaran gasnya juga meningkat gitu nih lihat ya. Pertukaran gasnya juga meningkat. Jadi kayak sebenarnya kalau dibilang, negatif salah ya, harusnya mereka berkorelasi positif. Jadi kalau satunya meningkat ya, di sini meningkat ion, ya pertukaran gasnya juga meningkat gitu. Jadi salah kalau dia bilang korelasinya itu negatif, salah ya, gitu. Kita lanjut lagi ke yang D. Jadi tadi salah, benar, salah. Yang D, hipoksia memicu M. opercularis untuk meningkatkan frekuensi pengambilan udara. Nah, tadi kan kita lihat ya, hipoksia itu membuat labirinnya jadi lebih aktif kan, melakukan pertukaran gas. Dengan kata lain, memang terjadi peningkatan frekuensi pengambilan udara. Jadi ini benar. Ya, sesuai yang tadi ya. Jadi labirinnya meningkat aktivitasnya gitu. Jadi ya jawabannya salah benar, salah benar.